Saya akan khutbah khusus. Kalau kesaksian nanti nonton di YouTube aja ya. Ya, sebuah kemurahan hidup bagi saya boleh datang ke Amerika ini, dan ini sudah ketiga kalinya saya melayani di Amerika. Dan yang ketiga ini luar biasa karena saya dengan istri hanya 1 bulan rencana, tetapi karena viral YouTube saya dan mereka sudah akan memenjarakan saya kalau saya balik ke Indonesia, MKC saja 10 tahun. Dan mungkin saya akan lebih daripada itu. Menteri-menteri besar dan para pejabat Indonesia marah karena usulan saya hapus 300 ayat Al-Quran yang menjadi pemicu kekacauan di Indonesia. Jadi kalau kita mau membuat Indonesia damai sejahtera, hanya satu, hapus 300 ayat Al-Quran yang menghina kekristenan, menghina Yahudi, menghina non-Muslim yang mereka katakan kafir. Kita lihat bahwa negara-negara Arab hancur, Mesir hancur, Libya hancur, Syria porak-poranda, Iran, Irak kacau. Apa sebabnya? Al-Quran menjadi kitab kejahatan manusia membenci manusia lain karena beda agama. Jadi itu sebabnya saya menjadi viral di seluruh Indonesia sekarang. Dan saya nggak berani pulang. Kami sudah putuskan bersama istri untuk tidak balik ke Indonesia. Anak-anak kami 3. Bagaimana nanti supaya bisa dibawa? Kami nggak tahu. Tetapi pembantu kami, anak-anak kami, puji Tuhan, tidak ada yang ditakutkan. Khutbah pagi ini adalah khutbah 7 alasan kenapa firman Tuhan tidak dipercayakan kepada orang Arab. Jadi saya menulis buku-buku sebelum saya masuk penjara, ada 5 buku. Buku-buku itu telah membuat Muslim di seluruh Indonesia marah. Tetapi juga buku-buku itu telah membuat banyak Muslim masuk Kristen. Ada satu buku, ini buku yang pertama, kenapa saya memilih Kristus. Next, buku yang kedua, dialog dengan Saddam Hussein. Saddam Hussein itu anak saya. Ya, buku yang ketiga, Dialog Kristen Islam Saifuddin Ibrahim melawan Insan Mokoginta. Buku ini 150 Muslim masuk Kristen tiap bulan. Itu kata Majelis Ulama Indonesia. Ya syukurlah. Saya senang sekali. Karena program kita itu seluruh Indonesia harus terima Yesus. Amen. Wow. Haleluya. Jangan ada yang agama Islam. Buku yang keempat, buku yang keempat, hai anak-anakku bertobatlah. Ini juga buku perbandingan Islam dan Kristen. Dan terakhir saya menulis buku sebelum saya masuk penjara, 2017 itu sampai 2019 saya masuk penjara. Dalam sejarah Alkitab tidak ada nabi dari Arab. Semua nabi dari Bani Israel. Jadi begitu buku ini terbit,
hanya 2 bulan kemudian saya masuk penjara, ditangkap polisi, masuk penjara. Tapi dalam penjara saya memenangkan banyak muslim. Haleluya. Berapa ratus muslim itu. Awesome. Ya iya, tapi kalau di dalam sedikit, kalau di luar lebih bagus lagi, lebih banyak lagi gitu. Amin. Ya jangan masuk penjara terus. Baik, saya akan khutbah khusus karena saya kok disuruh kesaksian terus. Tapi saya akan memberikan khusus nanti kalau ada waktu, saya akan datang dan saya akan khutbah kesaksian kenapa saya masuk Kristen. Nah, khutbah ini tujuan khutbah ini agar kita mengenal bahwa iman kita paling benar. Jadi jangan ragu, keimanan Kristen ini tidak perlu malu ataupun kalau diancam oleh orang Islam bahwa iman Kristen yang paling benar. Nah, nanti saya akan bandingkan dengan keyakinan Islam kita, Islam mereka, Islam kita. Kemudian yang kedua, betapa sederhananya ajaran kekristenan tentang keselamatan. Muslim untuk masuk surga itu harus banyak amal, harus sholat, harus puasa, harus haji. Tetapi seluruh ibadah mereka itu adalah ibadah buatan Muhammad, bukan dari pencipta langit dan bumi. Sedangkan ibadah kita, ibadah kekristenan ini adalah ibadah yang luar biasa. Kenapa? Karena ibadah yang datang dari langit, dia datang turun ke bumi mengajarkan bagaimana beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan sendiri turun ke bumi untuk memberikan contoh beribadah. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus nyanyi? Coba, yang worship leader tadi semuanya. Saya tanya, apakah Tuhan Yesus nyanyi? Kan? Gak bisa jawab kan? Untung ada Saifuddin Ibrahim yang masuk Kristen. Yesus nyanyi. Matius 26 ayat 30. Coba cepat baca yang worship leader tadi. Buka Alkitabnya. Matius 26 ayat 30. Mana tadi worship leadernya yang nyanyi tadi siapa? Ayo cepat baca. Kan ada 4 orang tadi. Oh, pada sembunyi semua. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi. Ayat 26. Yes, 26. Ayat 30. Matius 26 ayat 30. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Yesus nyanyi. Amin. Jadi ibadah yang dilakukan liturgi kita ini, Tuhan turun ke bumi nyanyi. Tepuk tangan untuk Yesus. Coba kalau di masjid nyanyi, dilempar orang. Jadi nyanyi ini adalah worship leader ini tugasnya menghadirkan hadirat Tuhan ke tengah ibadah ini. Amin. Yes. Sehingga gak perlu lagi firman, dengan pujian orang sudah tobat. Belum lagi firman Tuhan lebih keras lagi ngancam kita, menakutkan kita, menggetarkan kita. Karena firman Tuhan itu pedang bermata 2. Pukul ke orang, kena kita.
Itulah hebatnya firman Tuhan. Baru doa. Jadi puji-pujian, doa, firman. Tepuk tangan untuk ibadah kita. Tujuan ini belum khutbah. Saya baru ngomong bahwa saya mau menerangkan khutbah yang akan saya sampaikan ini, mau menerangkan tujuan khutbah ini membuat kita sederhana memahami keselamatan. Kemudian kita mampu bertahan, orang nanya kita jawab. Kemudian yang keempat, khutbah ini akan saya sampaikan tujuannya nanti kita bisa mengajak orang lain terima Yesus. Amin. Oke, kita masuk khutbah. Saudara-saudara, saya sudah menulis 5 buku tadi, dan di dalam penjara saya menulis 5 buku juga, belum saya edit. Setelah keluar dari penjara saya juga menulis 5 buku lagi. Sampai sekarang saya belum punya kesempatan untuk menulisnya, untuk mengulanginya lagi, buku-buku itu. Semua buku-buku itu untuk membuat Muslim supaya segera terima Yesus Kristus, karena kasihan. Jadi menginjil itu karena kasihan kepada mereka. Cantik-cantik masuk neraka, kan kasihan kan? Ganteng-ganteng masuk neraka, ada lagi jelek juga masuk neraka. Enakan di kita, jelek juga masuk surga. Amin. Nah, itu maksudnya. Haleluya. Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Kita awali dengan pembacaan firman ini. Semua kita baca. Sama-sama. Ia memberitakan firman-Nya. 1, 2, 3. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Jadi firman Tuhan tidak dipercayakan kepada semua bangsa, termasuk bangsa Arab. Bahwa firman Tuhan tidak pernah datang kepada orang Arab. Kok ada nabi dari Arab? Itu nabi palsu. Abdul Somad, itu ustadz-ustadz di Indonesia itu Abdul Somad, Adi Hidayat, Habib Rizik. Mereka kampanyekan agamanya tanpa dasar hukum. Dan ayat-ayat yang mereka terima, yang mereka ajarkan itu buatan manusia. Jelas sekali ini ayat. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Tidak ada nabi dari Arab. Onta Arab banyak. Tidak ada nabi dari Arab. Ada 7 alasan kenapa tidak ada nabi dari Arab. Alasan yang pertama, karakter mereka seperti keledai liar. Next. Karakter keledai liar. Kejadian 16 ayat 12.
Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar, demikianlah nanti anak itu tangannya akan melawan tiap-tiap orang dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Dan di tempat kediamannya ia akan menentang semua saudaranya. Inilah karakter orang Arab, yaitu keledai liar. Mereka suka berantem. Mana ada negara Arab damai, kacau semuanya. Karena pencipta langit dan bumi sudah ngomong bahwa orang Arab itu tidak baik kelakuannya. Oleh karena itu keledai ini supaya kita jinakkan. Supaya keledai itu jinak harus ditunggangi oleh pencipta keledai. Sudah pernah lihat keledai liar belum? Halo? Belum? Yang sedang khutbah ini adalah mantan keledai liar yang ditunggangi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Waktu sono jahat sekali, tapi begitu datang kepada Yesus Kristus, wah, baik sekali orangnya. Haleluya. Ini bukan puji diri. Daripada dipuji orang dulu, kita puji diri dulu. Tepuk tangan untuk Yesus Kristus yang telah menunggangi saya. Amin. Maka nama Yesus tetap saya sebutkan di mana-mana. Tahu, waktu tahun kedua saya terima Yesus Kristus, saya selalu berantem sama Muslim yang sedang saya injili. Dia tidak terima Yesus, pegang kerah bajunya saya gebukin. Sampai tahun kedua itu 350 Muslim terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wow. Di bis kota, di angkot, di pasar saya menginjil orang, di pesawat saya menginjil orang. Dan paling enak menginjili di pesawat karena dia nggak bisa lari kemana-mana. Itu yang saya lakukan selama tahun kedua, dan tahun ketiga saya melihat suatu saat saya masuk penjara. Dikasih mimpi melihat masuk penjara. Wah Tuhan, jangan dong. Jadi supaya orang Arab tidak berkelakuan seperti keledai liar, kita harus mengajarkan dan mengembalikan dia untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak ada jalan lain kecuali menginjil. Makanya menginjil ini adalah alat terbaik supaya mempercepat kedatangan Yesus untuk kedua kali. Hanya memberitakan nama Yesus. Amin. Amin. Next, alasan yang kedua, tidak boleh hidup di hadapan Tuhan. Mental keledai liar tidak boleh hidup di hadapan Tuhan, dan Ismail ini harus diusir dari rumah Abraham. Kejadian 17 ayat 18, dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Jadi Ismail harus diusir dari rumah Abraham. Tidak ada yang boleh masuk di gereja ini orang turunan Ismail. Dia harus dibaptis dulu, dia harus diinjilin dulu, baru boleh duduk bersama kita.
Kita harus injilin dulu ya. Kita proses dulu sampai dia tunduk patuh kepada firman Tuhan. Jadi tidak ada cara yang lain supaya dia hidup berkenan di hadapan Tuhan adalah membuat dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. 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 Baru kita melihat kemuliaan Tuhan itu. Memang keyakinan tidak bisa dipaksakan. Tetapi bagaimana semua kita menjadi surat terbuka bagi semua orang melihat, oh ini orangnya. Wah, dia pengikut Kristus yang oke. Jangan ada pertanyaan-pertanyaan yang lain lagi. Jangan ada orang Kristen menjadi batu sandungan. Bagaimana orang Kristen harus berlaku begitu smart, etikanya bagus. Janganlah menjadi orang gereja tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kredibilitas, mulai dari omongannya, tindakannya, semuanya mencerminkan dia adalah anak Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya berdoa kepada bapak-bapak, jangan menjadi batu sandungan. Saya sudah keliling Indonesia, masuk ke pedalaman-pedalaman, tetapi banyak orang Kristen menjadi batu sandungan. Kami berdua sama-sama Muslim dulu. Dia juga mantan Muslim. Istri saya Chinese, dulu Muslim. Tetapi selama 15 tahun ini saya banyak dibohongi dan ditipu orang Kristen. Saya tidak kecewa. Artinya gereja mungkin belum sampai kepada maksimal pengajarannya. Saya tetap tidak kecewa. Kalau saya kecewa, saya sudah jadi orang Islam lagi. Tetapi saya hanya melihat Yesus Kristus. Karena dia tidak pernah mengecewakan. Dialah yang terbaik di dalam kehidupan saya. Itu paroki itu tahu. Ada orang-orang yang menipu saya. Ini paroki itu tahu persis. Suami istri ini tahu bagaimana si ini nipu saya dalam pelayanan. Tetapi saya maafkan semuanya. Maafkan semuanya. Amin. Amin. Alasan yang ketiga, kenapa wahyu Allah tidak diturunkan kepada orang-orang Arab? Karena Arab itu suka menganiaya sehingga dia tidak mendapat waris. Jadi Arab itu tidak mendapat warisan. Sekaya apapun dia tetap menghasilkan buah busuk. Itulah Arab. Galatia 4 ayat 29-30, tetapi seperti dahulu dia yang diperanakan menurut daging menganiaya yang diperanakan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Di Indonesia bangun gereja aja susah. Kita tetap dimusuhi karena iman. Karena Ismail itu anak daging, anak yang dilahirkan dari kedagingan. Jadi walaupun makan daging tadi malam ya jangan sampai kedagingan. Ini pendeta Ray ini makannya banyak juga daging, tapi nggak boleh kedagingan. Kita hidup dalam roh. Yes. Amen. Karena iman yang benar.
Ayat 30, tetapi apa kata nas kitab suci? Usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya, sebab anak hamba perempuan itu tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Dan kita semua adalah anak perempuan merdeka. Amin. Ikuti kata-kata saya anak perempuan merdeka. Saya anak perempuan merdeka. Sekali lagi, Saya anak perempuan merdeka. anak perempuan merdeka sudah tidak perlu melihat lagi dunia ini. Semuanya ini hanya kena satu hukum. Seluruh yang nampak, yang saya pegang, baju saya, ini pipi saya, semuanya kena satu hukum, namanya hukum gravitasi. Hukum yang membuat kita turun, hancur, jatuh ke bawah. Dulu cantik-cantik semua kan, tapi kalau sudah nenek-nenek itu sudah jatuh semuanya. Kena hukum gravitasi. Ini balon ini nanti akan pecah, semuanya akan hancur, semua jatuh semua. Tetapi di dalam pribadi kita, di dalam tubuh ini ada roh. Itulah yang naik ke atas. Dialah yang masuk surga. Lu mau turun apa naik? Naik. Naiklah. Ibu kenapa sih kok ketawanya kayak begitu? Kayak ngeledek sekali yang tengah ini ya. Nggak boleh ngeledek gitu dong. Biasa aja ketawa. Lagi makan permen, Pak. Oh begitu, baru dengar khutbah kayak begini maksudnya. Good, Pak. Tepuk tangan semuanya dulu. Di dalam tubuh kita ini ada roh dan itu yang naik. Orang merdeka tidak terikat dengan apa yang nampak, emas, permata atau apapun. Ya pakai jas ini. Ini jas baru. Baru dipakai sekarang ini. Dibeli apa di Merongo sana apa namanya? Oh, beli di Kabason. Beli di Kabason. Ini lihat-lihat. Saya diambil 3. Ini satu jas ini $2.000. Dalam hatiku ngapain gitu? Ya kasih uangnya saja gitu. Kok bisa $2.000 segini? Gua gak punya, dibeliin 3 lagi. Aduh. Ya mungkin memang dia orang kaya, tapi kelihatannya kayak orang miskin biasa saja. Tapi rupanya duitnya banyak. Jangan melihat yang nampak. Lihatlah setiap hati kita bersama-sama, amin. Amin. Tapi saya khutbah bukan karena jas ini. Saya khutbah sungguh-sungguh agar kita semua memaknai firman Tuhan itu supaya kita semua menjadi anak merdeka. Amin. 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 Jangan jadi anak dari perempuan daging, anak Hagar, Ismail yang menurunkan bangsa Arab. Kita harus meninggalkan model pemikiran itu dan kita harus sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Seluruh perumpamaan Yesus itu adalah mengarahkan kepada kita supaya kita tidak memandang yang nampak. Tetapi bagaimana kita mengangkat
dan memupuk roh kita ini untuk sungguh-sungguh taat hanya kepada Yesus Kristus. Amin. Amin. Iya, alasan keempat. Alasan keempat kenapa mereka orang Arab tidak dipercayakan wahyu Allah, tidak boleh menyebut keturunan Abraham. Tidak boleh menyebut keturunan Abraham. Roma 9 ayat 7, dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham, tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Kalau kita punya anak, beda-beda ya, nggak sama semuanya. Dan anak yang tulus murni itu yang lebih dekat di hati kita kan? Halo? Ya, amin. Walaupun bapak ibu satu, anak itu beda. Nanti ada anak Abraham, ada juga dari anak kita yang bukan anak Abraham. Firman inilah yang akan membersihkan seseorang. Maka bawa anakmu itu ke gereja, supaya nanti kelihatan ketundukan kepatuhannya, supaya diproses tempat yang sama. Karena walaupun kita itu punya anak dari istri yang sama, akan ada perbedaannya. Tetapi tatkala kita memprosesnya seperti firman Tuhan, maka anak itu akan menjadi baik. Amin. Karena tidak semua anak Abraham akan bersama dengan Abraham. Amin. Amin. Kejadian 17 ayat 19, tetapi Allah berfirman, tidak, melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Amin. Oleh karena itu, bapak dan ibu harus melatih anak-anak kita untuk cinta Tuhan, untuk selalu membaca firman. Apalagi kita ini hidup di negara merdeka seperti Amerika. Mereka tidak boleh dipaksakan ternyata anak di sini ya. Anak-anak di sini semau dia. Tetapi kalau kita sendiri punya modal cinta Tuhan, maka anak kita pun kemungkinan besar dia cinta Tuhan. Bawa dia ke hadapan Tuhan. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan ini, bukan Ismail, bukan turunan Arab itu yang akan memenuhi bumi, tetapi dari Ishaklah perjanjian kekal itu akan terjadi. Perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Dari Ishak inilah lahir juru selamat kita, Yesus Kristus. Ayatnya sudah dijelaskan di sini. Alasan yang kelima, tidak semua anak Abraham bersama-sama dengan Abraham. Tidak semua anak Abraham tetap bersama Abraham. Kejadian 25 ayat 6. Tetapi kepada anak-anaknya yang diperolehnya dari gundik-gundiknya yang memberikan pemberian. Jadi sudah dibagi harta warisan. Kemudian ia menyuruh mereka masih pada waktu ia hidup meninggalkan Ishak anaknya dan pergi ke sebelah timur, ke tanah timur. Tanah timur itu di mana? Indonesia. Karena bumi paling timur adalah Indonesia. Dan Indonesia adalah mayoritas Muslim. Hampir seluruhnya penduduknya Muslim. Maka ketika saya masuk Kristen,
cita-cita saya, ya Tuhan, jangan matikan saya sampai seluruh Indonesia terima Yesus. Haleluya. Itu kata-kata iman saya. Jadi umur saya panjang. Ya, makanya harus diinjilin terus. Tapi kalau 2024 seluruh Indonesia sudah terima Yesus, ya sudah. 2024 itulah umur saya. Selesai. Itu semangat cinta saya kepada Indonesia bagi Kristus. Amin. Saya sudah tidak memikirkan lagi kehidupan saya sudah tidak memikirkan lagi nasib saya. Walaupun istri saya ini masih muda dan anak-anak kami masih kecil-kecil, tapi saya percaya saya akan tetap melihat anak saya sampai dia punya cucu. Amin. Jadi umur saya bisa 150 tahun. Amin. Ma ini semangat banget ya. Amin. 150 tahun sudah peot. Gak apa-apa, sehat. Amin. Saya sedang yang amin. Enam. Kenapa firman Tuhan itu tidak dipercayakan kepada bangsa Arab? Karena tidak mendapat hak untuk diingat di Yerusalem. Maka ini adalah perjuangan kita untuk memberitakan firman Tuhan itu agar mereka nanti diingat di Yerusalem. Amin. Amin. Jangan sampai anak keturunanmu meninggalkan Yesus Kristus, menjual iman dengan harga sedikit, menjual iman dengan harga isi perut, atau ada yang menjual iman karena urusan bawah perut, karena kawin dengan anak Haji Dolah, tukar iman. Jangan tergoda, karena Alkitab ini sangat tegas agar mereka diingat di Yerusalem, Amin. di sorga, Yerusalem baru. Nehemia 2 ayat 20, aku menjawab mereka, kataku Allah semesta langit, Dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. Sama-sama ikuti kata-kata saya. Kami hamba-hambanya telah siap untuk membangun. telah siap untuk membangun. Orang Kristen tidak boleh merusak. Dia harus membangun terus. Nggak boleh merusak seperti turunan Ismail itu, keledai liar itu. Kita harus membangun semua. Membangun, menasihati, mengajak. Jangan ada kata-kata yang menjatuhkan anakmu. Buatlah dia tetap semangat. Kamu pintar nak, kamu bagus, kamu hebat. Jangan kamu merendahkan semangat mereka. Karena ayatnya, kami telah siap membangun. Kami hamba-hambanya telah siap membangun. Amin. Amin. Ini membakar, rusak, waduh, coret tembok. Enggak juga ya sini ya. Oh, enggak ada. Tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Kita harus sama-sama diingat jasa hidup kita itu. Oh iya, oh dia bagus sekali orangnya. Oh iya. Siapa? Wih, nggak usah disebut. Itu
Pendeta Ray. Kamu kenal Pak Ray nggak? Coba ngomong gitu. Gak usah cerita lagi. Amin. 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 Coba gini semua tangan. Bagus. Haleluya. Siapa dia? Halo. Itu orang yang diingat di Yerusalem. Orang baik. Orang bagus. Tutur kata sampai pembawaannya. Sampai sepatunya. Oh, ini sepatu Indonesia rupanya ya. Iya. Ya, seminggu lagi saya buang. Haleluya. Tepuk tangan dulu. Yang ketujuh, kenapa tidak dipercayakan wahyu Tuhan kepada orang Arab? Karena orang Arab itu benci perdamaian, suka perang, tapi tidak pernah menang. Kalah melulu. Pokoknya Arab tuh kalah terus. Perdamaian, suka perang, tapi tidak pernah menang. Mazmur 120 ayat 5, 6, dan 7. Celakalah aku karena harus tinggal sebagai orang asing di Meseh, karena harus diam di antara kemah-kemah Kedar. Cukup lama aku tinggal bersama-sama dengan orang-orang yang membenci perdamaian. Ayat 7. Aku ini suka perdamaian. Sama-sama. Aku ini suka perdamaian. Sekali lagi. Aku ini suka perdamaian. Tepuk tangan, tepuk tangan. Orang Kristen harus cinta damai. Karena Yesus kita itu mengajarkan sangat damai sekali. Bayangkan saudara, dari 12 murid ada Yudas Iskariot. Itu profesor doktor bagian duit. Ternyata maling. Tetapi Yesus itu sangat halus hatinya. Sampai malam itu ditangkap. Guru, siapakah yang menjual engkau itu? Yesus bilang, orang yang kukasih roti pertama, jamuan, dialah orangnya. Padahal cuma 12 orang loh. Kalau ada satu yang jahat di antara kita ini, kan ketahuan ya. Tetapi Yesus tidak menyebut Yudas yang menjual dirinya itu. Begitu damainya Tuhan Yesus. Begitu halus hatinya. Kalau begini, dunia ini benar-benar damai sejahtera. Tidak akan ada lagi peperangan, tidak ada lagi kebencian antara satu negara ke negara yang lain. Tidak ada lagi orang yang membenci karena wajah, karena rambut, karena mata sipit atau apapun. Kita akan menyatu di dalam firman Tuhan. Amin. Amin. Worship leader naik sini semuanya. Pemain musik juga mentok. Memang ada pemain musik ya?
Ku terima janji Biarin aja gitu. bagi kaum Yehuda. Aku ini suka perdamaian, tetapi apabila aku berbicara maka mereka menghendaki perang. Gereja tidak boleh mensponsori peperangan. Kalau ada yang mau perang silakan itu. Biden mau perang silakan. Kita nggak boleh perang. Kita cinta damai. Amin. Kesimpulan khutbah kita adalah sama-sama kita baca Galatia 3 ayat 29. Sama-sama. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda. Janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Itulah saat yang dinanti, firman Allah bagi genapi. Kulihat bahwa yang terjadi yang melanda seluruh bumi. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Tuhan memberiku kegembiraan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan, haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Haleluya ku bersorak. Hambamu telah selesai berbicara, telah menyampaikan firman ini, dan kiranya jemaatmu mereka benar-benar bersorak kegirangan karena waktu Tuhan telah datang untuk menyampaikan kabar baik, berita firman kepada siapapun, termasuk Kedar, Nebayot, yaitu mereka yang terhilang, mereka yang dijauhkan, yang terjauh, biar mereka boleh dikenang di Yerusalem. Terima kasih Bapak, dan biarlah firman itu melekat dalam kehidupan kami. Haleluya, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Silakan duduk. Puji nama Tuhan. Saudara, kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Kita beri yang terbaik dengan sukacita buat Tuhan kita. Haleluya. Keberkahanmu, kudakan penyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Berikan kasih setiamu di dalam tiap langkahku. Sungguh engkau baik.
Yesus. Haleluya, saya persilahkan untuk pengumuman. Shalom. Siapa yang diberkati Tuhan hari ini? Terima kasih untuk hambanya yang datang dari jauh untuk memberkati kita. Anugerah yang besar kita boleh bersama-sama dengan Pak Pendeta Syafruddin Ibrahim. Next time jangan bosan-bosan Pak kalau Ibu. Oh ya, perkenalkan ini Ibu yang cantik. Boleh berdiri Ibu. Puji Tuhan. Kasih kemuliaan kepada Tuhan. Today is a special day for mothers. Happy Mother's Day. I would like to invite all the mothers. You want to sing a song? All mothers, all women. Buat Rosia, itu Stefani, istrinya Pak Agung, silakan. Lilis, Desi, semua para wanita boleh bergabung. Ibu Shirley, Ibu Desi, mungkin Gray, tolong direkam. Pas Ibu Mercy. Mari semua ibu-ibu, para wanita Dan Shirley. boleh maju ke depan. Dan ibu boleh bergabung juga. Ibu siapa? Haleluya. Kita akan menaikkan satu pujian untuk kemuliaan Tuhan seperti wanita yang mengasihi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu.
berjerih payah mengurus suami, mengurus anak-anak, mengurus rumah, dan yang bekerja, seluruh aktivitas mereka kami bawa di dalam tangan Tuhan. Mari kita pakai berdiri, kita berdoa untuk Hari Ibu, Mother's Day pada saat ini. Kami boleh bersama-sama arahkan hati kita, tangan kita memberkati mereka hamba-hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau sangat baik, Kau dahsyat Tuhan. Hari ini Tuhan kami diberkati melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, dan saat ini juga Tuhan kami diberkati dengan pujian untuk para mothers, ibu-ibu, dan seluruh wanita Allah. Kami berdoa Tuhan pada saat ini melepaskan berkat kekuatan, melepaskan berkat kesehatan. Tuhan memakai mereka Tuhan di dalam segala hal Tuhan. Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan membawa mereka lebih lagi naik dan naik Tuhan. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, selama perjalanan hidup mereka ada penyertaan Tuhan yang dahsyat, ada kasih Tuhan dan pembelaan Tuhan. Tuhan memberkati setiap langkah tangan mereka Tuhan. Mereka yang bekerja, mereka yang melakukan seluruh aktivitas dan saat ini Tuhan, khususnya kami ada di Amerika Tuhan, ada banyak hal Tuhan. Oh Tuhan, untuk mendukung suami, mengurus anak-anak, dan bekerja mungkin. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai mereka. Engkau memberkati dalam kesehatan, kekuatan Tuhan, dan seluruh Tuhan. Oh apapun yang mereka rindukan, Tuhan jawab di dalam nama Yesus Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kasih dan kemurahan Tuhan sepanjang hidup mereka dinyatakan hari-hari mereka penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ada presiden dari gereja untuk ibu-ibu. Mari anak-anak. For all mothers, women. Atau ya, jadi cepat kita kasih untuk mama, untuk ibu yang ada. Ini kita serahkan present berkat yang menjadi anak-anak. Silakan. Selamat Hari Ibu. Tuhan berkati. Terima kasih yang ibu-ibu yang sudah menjadi lelah untuk membantu melayani suami, urus anak, dan seluruh kegiatan hari lepas hari. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Nanti habis ini foto ya, diangkat semua. Ya, foto ya. Ya, puji Tuhan, kita sudah menyelesaikan ibadah kita pada siang hari ini. Sebentar kita ada fellowship, sebentar kita akan doa syafaat sama-sama. Hari spesial hari ini. Terima kasih untuk rekan-rekan welcome yang sudah datang pada hari ini. Kita akan berdoa sama-sama terus memberkati Tuhan. Ada pengumuman
sedikit saudara untuk pengumuman minggu ini tanggal 14 hari Sabtu kita akan berdoa bersama-sama di rumah Ibu Pak Greg sama Ibu Dewi. Mana? Ibu Dewi mana? Angkatan. Ya, sama Pak Greg ya di Westkopina ya Bu ya. Doanya di Westkopina. Oh nggak susah. Ya nanti kita di-share di grup ya alamat dan jamnya siang hari ya. Jam 2 siang, oke? Jadi kita hari Sabtu ini kita akan berdoa bersama-sama. Welcome everyone to join with us untuk berdoa. Dan setiap hari kita ada doa pagi, saudara. Jam 5 pagi kita semua berdoa, bukan di tempat sini tapi di online, ya. Ada grup Zoom. Dan kita akan berdoa start dari jam 5 pagi sampai 1 jam aja saudara ya. Yang mau join silakan. Terus ibadah ke depan tanggal 15 ya akan dilayani oleh Pak Wahyono. Pak Wahyono, bukan Pak Sutiono. Pak Wahyu ya. Kita welcome everyone yang mau join. Ya kita bangkit berdiri kita di sepanjang hari ke depan. Di dalam sepanjang minggu ini kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada pembelaan, ada mujizat-mujizat Tuhan yang terjadi di dalam kami sendiri dan keluarga dan setiap teman-teman kami. Kami berdoa yang sakit Tuhan, kami minta Tuhan sembuhkan. Nama Yesus, dalam nama Yesus, bilur-bilur Tuhan menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Yesus Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Mohon Pak. Saudara-saudaraku, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan pulanglah, kembalilah, dan terimalah berkat. Jadilah surat Kristus yang terbuka. Dan minggu depan bawalah jiwa-jiwa baru. Oleh karena itu terimalah berkat dari Bapa Surgawi, kasih setia dari Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang untuk kedua kali. Yang menerima berkat sama-sama katakan amin. Ibadah hari ini boleh selesai Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, hadirat-Mu boleh ada di tempat ini. Dan saatnya kami mau menikmati makanan yang sudah disediakan. Berkatilah orang-orang yang sudah mempersiapkan semuanya Tuhan. Dan juga kuduskan makanan dan minuman Tuhan dari kekuatan, kesehatan bagi tubuh jasmani kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut berkat-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu.